Baik saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan sebagian firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan di hadapan-Mu Tuhan pada hari ini di mana Kau telah menolong dan memberkati kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Maka dari situ Tuhan, Kau berkatilah kami setiap pendengarnya, agar mereka juga Tuhan Yesus bukan hanya pendengar setia, tapi juga melakukan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan Yesus yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang disampaikan Tuhan Yesus sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di seluruh kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkaulah yang beracara atas semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar satu bagian firman Tuhan di mana untuk segala sesuatu ada masanya. Oke, mari kita buka dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 10. Oke, biar saya bacakan kepada kita semuanya. Dengan judul perikop, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun ada di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk memberombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diperintahkan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Jadi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masa muda adalah waktu yang menyenangkan, waktu yang penuh dengan semangat, penuh dengan impian, dan penuh dengan melakukan hal-hal yang baru atau hal-hal kesempatan yang baru untuk yang dia lakukan. Ya. Jadi, saudara-saudara, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 10 ini adalah berbicara kepada kita atau mengingatkan kepada kita bagaimana sih kita menikmati masa muda kita ini, ya. Bagaimana menikmati masa muda kita yang sekarang ini. Ya dengan apa? Ya kita harus menghadapi dengan sukacita, ya. Tetapi juga kita harus sadar, ya, bahwa Tuhan melihat langkah saya dan langkah saudara. Karena itu saudara-saudara, kita diajak untuk menggunakan masa muda kita. Ya. Di sini kita diajak untuk menggunakan masa muda kita. Masa muda kita itu adalah bukan hanya bersenang-senang, ya, tetapi juga memberikan pilihan yang baik. Memberikan pilihan yang terbaik, membangun hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengangkat tema pada hari ini, yaitu menikmati masa muda. Ya, menikmati masa muda. Coba ya saudara-saudara, kita bayangkan seorang anak muda yang mendapatkan sepeda baru. Berarti kalau sudah dia mendapatkan sepeda baru, berarti dia senang, ceria, dan sukacita. Ya.
Dan sepedanya itu saudara-saudara, dia menggunakan di mana-mana. Dia mau pergi ke sana, mau pergi ke sini, kemana aja dia mau. Ya, orang tuanya tidak melarang dia, atau orang tuanya tidak melarang. Bahkan pun orang tuanya mendorong dia untuk apa? Ya, untuk menikmati masa mudanya. Ya, itu adalah hadiah dari orang tuanya. Supaya apa? Supaya seorang anak muda ini menikmati masa mudanya. Ya, tetapi untuk itu, ketika kita menikmati masa muda kita, kita juga harus berhati-hati dalam menikmatinya. Jangan sembarangan saja kita menikmati masa hidup kita. Karena kenapa? Karena ketika kamu menikmati masa muda-mu dengan sembarangan, kamu akan menanggung resikonya. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar 3 poin dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 10. Poin yang pertama adalah masa muda adalah anugerah yang harus dinikmati. Artinya, masa muda adalah waktu yang istimewa di dalam hidup saya dan hidup saudara. Tubuh kita masih kuat, pikiran kita masih sehat, masih segar, dan banyak peluang-peluang yang lebar, atau ada juga peluang-peluang yang terbuka. Untuk apa? Untuk menikmati masa muda kita sekarang. Ya, semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya, Tuhan yang memiliki setiap orang pada tahap kehidupan lain. Karena itu saudara, masa muda adalah patut disyukuri dan dinikmati dengan rasa bersyukur. Menikmati masa muda juga bukan berarti bersenang-senang atau tanpa batas. Tetapi juga kita melakukan hal-hal yang baik. Ya. Dan kadang-kadang juga ketika kita menikmati masa muda kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Artinya, menggunakan waktu kita yang berenergi, ya, dan memberi kesempatan untuk memilih hal-hal yang positif. Hal-hal positif seperti apa? Seperti belajar, berinteraksi, membangun hubungan dengan baik itu antara sesama maupun antara keluarga kita. Dengan menikmati masa muda kita harus melakukan dengan cara yang saya sebutkan tadi. Ya, kita harus melakukan dengan cara seperti yang saya katakan tadi. Untuk itu kita akan mendapatkan kebahagiaan kita untuk apa? Untuk menuju masa depan kita. Ya. Tapi selain kita juga menikmati masa muda kita juga harus berhati-hati dalam menikmati masa muda kita. Karena kenapa? Karena Tuhan akan, ketika kita menikmati masa muda kita sembarangan, Tuhan akan memberikan kepada kita sebuah tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya. Setiap keputusan yang kita ambil akan mempengaruhi diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Dengan memanfaatkan masa muda dengan secara bijak, kita dapat meraih sukacita dengan sejati dan hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba ya kita bayangkan, seorang anak muda diberi sebuah tanaman untuk bermain pribadi. Tanaman itu adalah tanamannya sendiri dan diberikan kedua orang tuanya kepada dia. Pada saat itu semua wahana dan
pemain di situ adalah tersedia untuknya. Ya, ia bebas bermain, ia bebas berlari ke sana ke sini dan bersenang-senang. Hari itu adalah hari yang sangat berharga bagi seorang anak muda ini. Karena kenapa? Karena tanaman seperti itu tidak selalu ada setiap hari. Jadi, dengan cara ini kita belajar untuk menghargai pemberian Tuhan kepada kita. Kita harus selalu patut bersyukur atas setiap kesempatan yang telah diberikan kepada kita dan memanfaatkan masa muda kita itu untuk hal-hal yang membawa kebaikan untuk diri kita sendiri dan kebaikan juga untuk orang lain. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menikmati masa muda kita, kita harus mengubahnya dengan hal-hal positif. Dan supaya kita juga membangun masa depan kita lebih baik. Poin yang kedua adalah masa muda harus dipenuhi dengan tanggung jawab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masa muda kita ini adalah harus dipenuhi dengan tanggung jawab atau sudah memang seharusnya kita diberi tanggung jawab. Ya. Masa muda adalah memang penuh dengan kebebasan atau kesempatan. Tetapi itu bukan hal yang harus dilakukan untuk tanpa aturan atau tanpa tanggung jawab. Setiap anak muda pasti memiliki pilihan yang berbeda-beda. Ya, baik itu berbuat baik itu belajar, pergaulan maupun kegiatan-kegiatan sehari. Ya, pasti ketika kita memiliki apa yang kita mau, pasti ada konsekuensinya. Ya, pasti ada konsekuensinya. Ya, dengan begitulah Tuhan ingin kita menikmati masa muda kita, tetapi kita juga harus sadar bahwa kita harus belajar untuk tanggung jawab. Ya. Dengan bertanggung jawab berarti kita melakukan hal-hal yang benar, menepati janji dan menghargai orang lain. Ya, dan kita juga harus menggunakan kemampuan kita dengan bijak. Ya, misalnya nih, seorang pelajar harus belajar dengan sungguh-sungguh meskipun ia ingin bersenang-senang. Ya. Ketika kita menikmati masa muda kita, pasti kita sudah dihadapi dengan tanggung jawab kita. Ya. Kita harus seperti orang yang bekerja muda. Ya, ia selalu rajin, ia selalu jujur, meskipun banyak waktu yang ia inginkan atau ada waktu yang ia hiburkan kepada teman-temannya atau kepada yang lain. Ya, dengan begitu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak muda, kita harus menanamkan tanggung jawab kita. Ya, kita harus menanamkan tanggung jawab kita sejak muda. Ya. Kita harus apa? Kita harus dibentuk karakter, kita harus kuat, kita harus siap sedia untuk apa? Untuk menghadapi tanggung jawab tersebut. Ya, supaya apa? Supaya kita berhasil membangun kepercayaan orang lain dan membangun kita untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita bayangkan ya. Seorang petani yang muda diberi tanah sebidang yang subur. Pasti kalau diberi untuk seorang anak muda itu pasti artinya berkoar-koar atau senang gitu. Berarti ia mempunyai kebebasan untuk menanam apa saja. Ya, untuk menanam apa saja yang dia inginkan. Dengan tanah itu kita bisa menghasilkan pekerjaan yang kita kelola, ya, yang kita kelola dengan baik. Namun
Ia tidak bisa hanya bersantai-santai dan berharap hasil yang akan datang sendiri. Pasti otomatis setiap pagi ia harus bekerja keras dan membersihkan rumput yang liar yang ada di tanah tersebut. Ya, dia harus menyiram tanamannya dengan baik, dia harus merawatnya dengan penuh kasih sayang, dia juga merawatnya dengan penuh perhatian dan lain sebagainya. Ya. Tetapi jika dia lalai untuk merawat tanaman tersebut, pasti tanamannya seharusnya itu sudah mati atau sudah layu. Jadi begitu juga di dalam kehidupan kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tanggung jawab seorang masa muda adalah memberikan hasil yang baik di masa depan. Ya, kita harus bekerja keras, jujur dan penuh perhatian. Ya, kita juga bisa menuai buah yang kita tanam. Kita juga menuai hasil apa yang kita tanam. Dengan begitu, maka diri kita akan memberi dampak positif kepada orang lain dan di sekitar kita. Poin yang ketiga adalah masa muda harus diisi dengan kekudusan dan teladan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masa muda adalah bukan hanya waktu untuk mengejar kesenangan atau mengikuti kehidupan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dengan kekudusan, yaitu kita harus berintegritas, jujur, dan sesuai dengan firman Tuhan. Di masa muda kita ini adalah kita harus belajar untuk memiliki prinsip yang kuat dan menahan kekudusan. Supaya kita tidak tergoda dengan duniawi. Supaya kita tidak merusak hidup kita dengan di hal-hal duniawi. Ya, tetapi bagaimana kita hidup sesuai dengan nilai-nilai yang benar? Tapi bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan? Tapi bagaimana kita hidup apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita? Ya. Jadi selain kita menikmati masa muda, kita juga harus merupakan waktu untuk menjadi teladan bagi orang lain. Ya, terutama bagi mereka yang baru-baru tumbuh untuk menjadi muda, ya, baru-baru mengenal Tuhan. Untuk itu, mari kita menunjukkan kasih dan perilaku kita. Ya, mari kita tunjukkan kasih dan perilaku kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus menunjukkan kasih, kita harus menunjukkan keputusan yang bijak. Tetapi kita juga harus memberikan contoh kepada orang-orang yang baru mengenal Tuhan. Dan kita juga bisa menjadi pemimpin bagi orang tersebut. Ya, kalau kita sudah menjadi pemimpin, kita juga bisa memimpin komunitas, memimpin sekolah, atau memimpin di tempat kerja kita, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Jadi, saudara-saudara, berarti ini menunjukkan cara hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang begitu, hidup masa muda itu harus dipenuhi dengan kekudusan, menjadi teladan harus dipenuhi dengan teladan. Kita tidak hanya menjaga diri kita sendiri, tetapi juga memberi dampak positif bagi orang lain. Masa muda harus diisi dengan teladan yang baik dan membentuk masa muda kita menjadi lebih mudah dan memberi hidup kita juga menjadi mulia dan menjadi berkah bagi orang lain. Maka dari situ kita akan mendapatkan cahaya. Ya, kita akan mendapatkan cahaya bagi dunia untuk mempancarkan kebaikan bagi seluruh dunia. Jadi, untuk itu Tuhan mau kita melalui setiap tindakan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita bayangkan seorang anak pemuda yang baru mulai perjalanannya ya. Ia berjalan untuk mendaki gunung. Ya. Ia tahu bahwa jalur itu adalah sangat dipenuhi dengan tantangan. Namun
Namun ketika ia mengikuti jejaknya Tuhan, di sepanjang jalan ia hanya mengutamakan kecepatannya, tetapi ia juga harus berhati-hati untuk menjaga langkahnya agar tidak menyimpang. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya pada hari ini yaitu adalah masa muda adalah anugerah Tuhan yang harus kita nikmati dengan bijaksana. Kita diberi kebebasan untuk menikmati masa hidup kita, tetapi juga kita harus bertanggung jawab atas semua pilihan kita yang kita buat. Hidup kekudusan adalah menjadi teladan bagi setiap orang. Kita juga harus menjadi teladan bagi setiap orang. Ya, dengan cara begini, kita sendiri menghargai masa muda kita. Ya, kita harus memanfaatkan waktu atau hal-hal positif, ya, seperti belajar, bekerja keras, berinteraksi, dan menjaga sikap yang baik. Ya, ketika kita tidak menikmati masa muda kita atau kita membiarkan masa muda kita ini di hal-hal negatif, maka semua masa muda kita ini adalah sia-sia. Kita tidak menikmatinya dengan serius. Jadi untuk itu di pengkhotbah ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus menikmati masa muda kita dengan hal-hal positif untuk membentuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk menjadi dampak positif bagi orang lain dan sekitar kita. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan di hadapan-Mu ya Tuhan pada hari ini, di mana kami telah menyelesaikan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Maka dari situ Tuhan, Engkau tolong kami Tuhan Yesus, apapun yang disampaikan hamba-Mu ini Tuhan Yesus, tanamkanlah di dalam hati kami pribadi, lepas pribadi kami masing-masing. Jangan jadikanlah kami sebagai seorang pendengar setia, tetapi jadikanlah kami untuk melakukan sesuai dengan seturut kehendak-Mu di dalam tindakan kami sehari-hari. Kami juga Tuhan Yesus buat hamba-Mu, terima kasih yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati masa depannya Tuhan Yesus, berkati keluarganya, berkati pelayanannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini seluruh kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Aktivitas kami selanjutnya Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkaulah yang beracara di atas semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.